Hari ini akan membahas dasar ilmu statistik. Statistik adalah ilmu pengumpulan, pengorganisasian, penyajian, analisis, dan interpretasi data untuk membantu dalam membuat keputusan yang lebih efektif. Sebenarnya statistik ini bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti kalau yang sudah bekerja akan mengumpulkan data, kemudian menyampaikan data itu kepada atasan. Data tersebut bisa diolah menggunakan statistik, mungkin seperti rata-rata, median, modus, ataupun yang lainnya. Alasan untuk mempelajari statistik, yang pertama, data bisa dikumpulkan di mana-mana dan membutuhkan pengetahuan statistik untuk menjadi informasi yang berguna, seperti contoh yang tadi. Kemudian digunakan untuk membuat keputusan, seperti manajer atau direktur. Yang ketiga, untuk memahami dunia dan menjadi fasih dalam karir Anda. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi alasan untuk mempelajari statistik ini. Statistik, kalau lihat dari jenisnya ada dua. Yang pertama, statistik deskriptif. Metode pengorganisasian meringkas dan menyajikan data secara informatif. Statistik deskriptif inilah yang sudah dipelajari waktu semester 3 lalu. Mulai dari menghitung rata-rata, median, modus, kemudian ada belajar indeks, kemudian meramal. Di semester 4 ini akan dipelajari statistik inferensial. Lebih jelasnya lihat di gambar ini. Ada satu gambar bulat yang hitam sama gambar bulat yang biru. Yang hitam itu kita sebut sebagai populasi. Yang biru itu disebut sampel. Posisi sampel berada di dalam lingkaran populasi. Karena sampel itu merupakan kumpulan data yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Biasanya untuk pengujian akan dibutuhkan sampel. Populasi itu simbolnya mu, bentuknya seperti gabungan huruf U dan M halus kasar. Artinya rata-rata populasi. Kalau sampel, lambangnya adalah X, atasnya ada garis. Bacanya X bar, artinya rata-rata sampel. Nah, di semester 4 ini yang akan dipelajari adalah menguji data sampel untuk pengujian hipotesisnya, sehingga kita bisa mengambil keputusan dari hasil pengujian tersebut. Ini sekedar untuk mengulang saja. Ada jenis variabel. Yang pertama, variabel kualitatif, yaitu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk angka, untuk singkatnya. Contoh jenis kelamin, tidak bisa kan dibilang atau dinyatakan dalam bentuk angka. Kalaupun pas lagi mengisi angket, biasanya kan kita tulis 1 pria, 2 wanita, itu hanya untuk sebagai simbol saja. Kemudian ada yang disebut kuantitatif. Ya, berarti bisa dinyatakan dalam bentuk angka. Hampir semua data keuangan itu bisa disebut sebagai data kuantitatif. Kuantitatif terbagi menjadi dua, yaitu diskrit dan kontinu. Untuk lebih gampangnya, diskrit itu dihitung. Misal, jumlah siswa di kelas ini ada 20 orang. Karena kita menghitung ada 20 orang di dalamnya. Nah, kalau kontinu, lebih ringkasnya itu didapat dari hasil pengukuran. Misal, tinggi badannya adalah 150 cm. Karena dia menggunakan alat ukur untuk mengukurnya dan juga ada satuannya, yaitu cm. Kemudian kita lihat lagi, kalau diskrit itu angkanya tidak mungkin berkoma, seperti lihat ini. Dalam rumah dapat memiliki 3 atau 4 kamar tidur, tetapi tidak dapat memiliki 3,56 kamar tidur. Jadi diskrit tidak bisa dinyatakan dalam bentuk desimal. Kalau seperti IPK,
IPK ini kan dapat hitungannya dari total mutu dibagi total SKS. Misal dapatnya 3,2576952. Nah, ini kan berarti didapat dari hasil pengukuran, maka itu disebut sebagai data kontinu. Kita dalam statistik pasti akan bertemu banyak angka koma. Kalau standar internasional biasanya membulatkan sampai ke 3 angka saja. Jadi angka 3,2576 ini berdasarkan pembulatan normal ini akan menjadi 3,258. Ingat untuk pembulatan 01234 dibulatkan ke bawah, 56789 dibulatkan ke atas. Untuk tingkat pengukuran ataupun skala data, yang pertama ada yang disebut nominal. Nominal ini hanya sebagai simbol saja, seperti yang tadi, 1 pria, 2 wanita. Teknik pengukurannya menggunakan modus. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa rata-rata siswa di kelas ini adalah pria, tidak boleh. Yang benar adalah lebih banyak pria di kelas ini, berarti modusnya adalah pria gitu. Kemudian tingkat pengukuran ordinal. Ordinal ini tetap dia berupa angka, tetapi sudah ada tingkatannya. Kalau yang biasa sering isi angket atau kuesioner akan ketemu seperti ini. Misalnya 1 sangat tidak puas, 2 tidak puas, sampai 5 yang sangat puas. Skala pengukurannya menggunakan median. Nah, coba kita lihat di sini. Puas itu simbolnya adalah atau angkanya 4. Tidak puas itu angkanya adalah 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti apakah 2 dikali tidak puas hasilnya adalah puas? Tentu itu tidak bisa. Maka itu muncullah yang namanya skala interval. Berarti sudah ada jarak antara nilai-nilai yang bermakna. Tetapi di sini ada kendala lagi. Misalkan pada suhu atau temperatur. 10 derajat itu biasanya sudah dingin. Itu sudah suhu di dalam kulkas itu biasanya. 30 derajat itu sudah panas sekali. Berarti 30 derajat ini apakah bisa dibilang 10 derajat lebih dingin? 3 kali 10 derajat lebih dingin gitu. Sepertinya tidak bisa. Tetapi kita boleh bilang 30 derajat itu 20 derajat lebih tinggi dari 10 derajat. Nah, di skala interval ini permasalahannya ada di angka 0. Angka 0 ini kalau pada suhu ya, itu kan sudah titik beku. Jadi kalau 20 derajat itu 20 kali lebih dingin dari 0 ya tidak bisa juga. Maka itu 0 yang di skala interval ini disebut 0 yang absolut. Untuk 0 yang mutlak itu ada di skala rasio. Kalau untuk data keuangan sudah pasti akan rasio semua. Misal uang Rp10.000 itu nilainya 10 kali dari uang Rp1.000. Berarti nolnya bisa dikalikan 1000 kali 10 dapatnya 10.000. Nah, dari keempat skala ini memang skala rasio yang paling banyak digunakan. Kalau untuk penelitian anak S1 ya. Kalau interval bisa juga, biasanya untuk penelitian yang sifatnya menggunakan angket atau kuesioner. Statistik kalau dilihat dari parameternya ada 2. Yang pertama disebut parametrik. Parametrik ini berarti membutuhkan asumsi distribusi yang normal dari data. Kemudian variansnya juga harus homogen. Yang kedua ada statistik non-parametrik. Kalau ini tidak perlu data yang normal dan juga data tidak perlu homogen. Di semester 4 ini kita akan lebih banyak belajar yang parametrik. Kemudian nanti di akhir semester
sekitar 2 pertemuan terakhir kita belajar sedikit tentang non-parametrik. Baru kemudian nanti di semester 6 akan dipelajari lagi lebih dalam, ditambah dengan penggunaan aplikasi statistik. Sekian dulu untuk pengantar statistiknya, semoga dapat dimengerti.